Konflik-konflik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa ancaman besar bisa datang kapan saja tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Sebagai contoh, kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga kini semakin mencuat. Fenomena terkini seperti perang dagang antara Amerika dan negara-negara Eropa, serta ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan semakin memperkuat kekhawatiran ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang semakin aktif berperan dalam isu-isu global, berkomitmen untuk memperkuat semua lini pertahanan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, seorang mantan militer, Indonesia berusaha untuk menunjukkan kekuatan yang nyata, guna mengantisipasi kemungkinan konflik atau perang yang tidak terduga di masa depan. Salah satu sektor yang akan diperkuat pada tahun 2025 ini adalah Angkatan Laut. Dalam anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2025, Indonesia mengalokasikan total 165,16 triliun rupiah. Dari jumlah ini, Kementerian Pertahanan menerima 53,95 triliun rupiah. Mabes TNI mendapat 11,17 triliun rupiah, sementara masing-masing matra TNI menerima alokasi yang berbeda. Dengan TNI Angkatan Darat memperoleh 57 triliun rupiah, TNI Angkatan Udara sebesar 18,28 triliun rupiah, dan TNI Angkatan Laut mendapatkan 24,75 triliun rupiah. Dengan anggaran cukup besar, TNI Angkatan Laut diperkirakan akan mengakuisisi sejumlah alutsista yang tidak hanya memperkuat armada mereka, tetapi juga akan berfungsi sebagai alat pendukung dalam berbagai operasi militer selain perang. Kapal West Class adalah kapal induk LHD yang telah banyak terlibat dalam latihan bersama dengan Indonesia. Bahkan kapal induk ini pernah berperan penting dalam operasi tangkap bencana pasca tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Dengan harga sekitar 1,6 miliar dolar, kapal West Class merupakan kapal serbu amfibi yang dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan dan sensor canggih. Memiliki panjang 257,3 meter dan lebar 32,3 meter. Kapal ini mampu membawa muatan hingga 44.971 ton. Kapal ini dapat melaju dengan kecepatan hingga 24 knots dan mampu mengangkut hingga 1.687 personel, ditambah 184 pasukan cadangan. Kapal LHD Canberra Class yang dikenal sebagai kapal induk amfibi terbesar di Asia Selatan, dirancang untuk melakukan proyeksi kekuatan dalam serangan amfibi, mendukung operasi udara, transportasi, dan sebagai pusat komando. Dengan depth penerbangan yang luas, Canberra Class dapat menerima pendaratan dari hingga 6 helikopter angkut berat. Dengan harga per unit berkisar antara 3,1 miliar dolar hingga 1,55 miliar dolar, kapal ini merupakan salah satu produk terbaru yang mengacu pada desain LHD Juan Carlos milik Angkatan Laut Spanyol. Proses konstruksi lambung kapal dilakukan oleh Navantia di Ferrol, Spanyol. Sementara bagian atas kapal dibangun oleh BIA Sistem Australia di Williamstown, Victoria, Australia antara tahun 2009 hingga 2015. Dokdo Class adalah salah satu kapal induk dari Korea Selatan yang diperkirakan bisa menjadi bagian dari armada Indonesia. Diproduksi oleh Hanjin Heavy Industries and Construction, Korea Selatan memiliki 2 unit kapal Dokdo Class, yakni ROX Dokdo dan ROX Marado. Kapal induk ini memiliki panjang 199 meter, lebar 31 meter, dan bobot 19.000 ton, serta mampu membawa hingga 720 pasukan marinir dan lebih dari 10 helikopter. Harga satu unit Dokdo Class diperkirakan sekitar 900 juta US dollar. Mistral Class, kapal LHD andalan Angkatan Laut Prancis, adalah kapal yang cukup populer di kalangan negara-negara besar. Mistral Class sudah beberapa kali berlabuh di Indonesia dalam berbagai misi pelayaran jarak jauh. Dengan spesifikasinya yang luar biasa, kapal induk helikopter ini sempat menjadi kandidat untuk diakuisisi oleh Rusia. Saat ini Mesir juga merupakan salah satu negara pengguna kapal Mistral Class ini. Kapal Mistral adalah jenis kapal induk helikopter yang juga berfungsi sebagai kapal serbu amfibi. Kapal ini dirancang untuk mendukung operasi militer di darat melalui serangan amfibi yang efektif. Mistral Class memiliki kecepatan maksimum 18 knot, kapasitas untuk memuat sekitar 59 kendaraan lapis baja, serta dapat membawa hingga 16 helikopter besar atau 35 helikopter kecil. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan 6 tempat pendaratan helikopter, menjadikannya sangat fleksibel dalam berbagai misi. Mistral Class dibanderol dengan harga 938,27 juta euro, yang setara dengan 15,91 triliun rupiah.
Pada awal 2025 ini, Angkatan Laut dikabarkan akan kedatangan 2 kapal perang baru buatan Italia. Dengan jenis kapal patroli lepas pantai yang dinamakan KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin, diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, menyampaikan bahwa kedua kapal tersebut memiliki teknologi dan senjata yang modern. 2 kapal yang dimaksud memiliki panjang 143 meter, lebar 16,5 meter, draft 5,2 meter, dan kecepatan maksimum 32 knots dengan pendorongan kombinasi dari diesel, listrik, dan gas turbin. Tak hanya itu, keduanya pun dilengkapi dengan beberapa senjata, seperti SAM-16VL System, meriam 127mm, meriam 76mm, dan torpedo. Selain itu, kedua kapal patroli tersebut diperlihatkan akan memiliki sistem canggih bernama Cockpit Nav. Cockpit Nav ini didesain dengan menyerupai kokpit pesawat untuk tata letak anjungan kapal. Rancangannya dibuat dan dikembangkan oleh Fincantieri dan Leonardo. Sistem ini diperkirakan akan mampu meningkatkan efisiensi dan ergonomi dalam pengoperasian kapal perang modern. Mencari tahu mengenai biaya yang harus dikeluarkan, menurut informasi dari Devil News, pada 30 Maret 2024, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan nilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk 2 kapal patroli yang kemungkinan adalah KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Pada akhir Oktober 2024, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Thai Shipyard, galang kapal terkemuka asal Turki, untuk memulai pembangunan kapal cepat rudal Full Combat Mission. Acara pemotongan baja pertama kapal ini digelar di CNC Workshop Seven Shipyard, Turki, dan dianggap sebagai tonggak penting dalam proses pembangunan kapal perang TNI Angkatan Laut. Pemotongan baja pertama ini merupakan salah satu dari 4 tahapan utama dalam pembangunan kapal perang, yang meliputi pemotongan baja pertama, peletakan tunas kapal, peluncuran kapal, dan penamaan kapal. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, kapal akan menjalani pengiriman dan uji coba operasional. Setelah itu, kapal akan diserahkan dari galangan ke Kementerian Pertahanan dan akhirnya diserahkan kepada TNI AL untuk siap digunakan dalam tugas-tugas operasional. Meski biaya pembuatan kapal ini belum dipastikan, dengan spesifikasi yang canggih, biaya pembangunan kapal ini diperkirakan cukup besar. Kapal cepat rudal Full Combat Mission memiliki panjang 70 meter dan lebar 11,7 meter, dengan kemampuan mencapai kecepatan maksimal lebih dari 40 knot. Kapal ini akan mengangkut sekitar 43 awak dalam setiap operasinya. Indonesia rupanya telah melakukan pembangunan kapal perang bernama kapal Fregat Merah Putih. Kapal ini pun merupakan kapal perang terbesar yang pernah dibuat oleh PT PAL Indonesia, yang dirancang oleh Babcock International dan didasarkan pada lambung fregat kelas Ever Huitfeldt. Kapal ini mempunyai panjang keseluruhan 140 meter dan lebar 19,75 meter. Dengan kecepatan maksimum hingga 28 knot dan muatan penuh hingga 6.626 ton. Kapasitas personil yang dapat ditampung adalah sebanyak 143 orang dan sistem pertahanan udara yang dimilikinya menggunakan sistem peluncur rudal vertikal. Pada awal Februari 2025, setelah kunjungan kapal induk Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian mengenai kebutuhan kapal induk untuk mendukung operasi militer selain perang. Sebelumnya, wacana mengenai akuisisi kapal induk sudah sering terdengar, termasuk ide dari PT PAL Indonesia yang pernah memperkenalkan konsep kapal induk helikopter yang dibangun dari basis kapal kargo Star 50. Namun wacana tersebut mulai meredup seiring dan semakin populernya penggunaan Landing Platform Dock (LPD) yang juga telah berhasil dibangun oleh PT PAL. Setelah pernyataan Laksamana TNI Muhammad Ali, publik mulai berspekulasi menghubungkan fakta-fakta mengenai kebutuhan Indonesia dan besarnya anggaran yang tersedia. Banyak yang berpendapat bahwa kapal induk jenis LHD Landing Helicopter Dock yang kemungkinan besar akan diakuisisi oleh Indonesia. Selama kajian yang dilakukan oleh Angkatan Laut, beberapa kapal induk jenis LHD dari negara-negara seperti Perancis, China, Korea, dan Amerika mulai dipertimbangkan sebagai opsi. Kini publik pun bertanya-tanya kapal induk mana yang paling layak untuk digunakan Indonesia di masa depan.